Demikian yang akan saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai malam ini kita masih diizinkan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ahlus Sunnah yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah sampai ke bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita siapkan diri kita secara lahiriah dan batiniah dan rohaniah dalam rangka kita beribadah, agar ibadah yang kita lakukan diijabah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita, masih ada beberapa kali pertemuan lagi menjelang Ramadan, insyaallah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, karena keistiqomahan hati itu nanti akan membawa kepada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang istiqomah selalu di atas ketaatan kepada Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan datang dalam qalbunya bisikan-bisikan kebaikan-kebaikan. Allah takhafu wa la tahzan. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan ragu pula. Wa abasyiru bil jannah. Bergembiralah, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan Allah.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kini lampiah menjelang pertengahan di bulan Sya'ban, tanggal 7, 8, 9 lebih kurang. Tanpa terasa tidak beberapa lama lagi. Kemarin kajian kita mempersiapkan diri kita untuk menempuh bulan maghfirah, menjalankan bulan maghfirah dengan amaliyah-amaliyah, tentu menurut pandangan-pandangan yang biasa kita bahas, yaitunya dalam pandangan ilmu tauhid. Di antaranya adalah kemarin Rasulullah berbanyak selalu menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, berbanyak selalu menjalankan amal-amal soleh. Amal soleh itu baik siang ataupun malam. Di antaranya kemarin yang kita kupas menjalankan laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Itu konsepnya kemarin tentang ibadah sholat. Jadi laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Kalau yang wajib sudah jelas, itu 17 rakaatnya, 5 waktunya. Sementara yang sunnah itulah sangat banyak sekali. Nah, mari kita biasakan, kita latih di bulan Sya'ban ini agar nanti di bulan Ramadan kita sudah terbiasa, sudah terlatih. Di sini udah mulai salat 40 udah mulai? Belum ya? Siap-siap. Itu adalah amalan-amalan bagi kita. Jadi tak kala kita mampu melaksanakan sesuatu yang lebih, maka kelebihan itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai lebihnya itu. Kemarin sudah kita kupas tentang amalan salat sunnah dalam pandangan kita kajian ilmu tauhid, yaitunya bahwa siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, Allah hindarkan dari api neraka. 4 rakaat itu 2 salam. Salat sunnah rawatib muakkad 2, salat sunnah rawatib ghairu muakkad 2. Kemudian kemarin tidak salah 3 kita sampaikan, itu amalan ibadah salat adalah amalan yang terbaik dalam pandangan Allah. Wa'lamu anna khaira, ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik a'malikum, amal perbuatan yang dikerjakan adalah as-shalah, ibadah salat. Jadi ibadah salat adalah perbuatan yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul. Kemudian kemarin siapa yang membiasakan memelihara 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Nah, sampai kemarin kajian kita kemarin. Itu hadis yang menjelaskan itu. Man sabara thintain alan raka'atan min sunnati, siapa yang membiasakan memelihara 12 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baital fil jannah. Allah bangunkan istana di surga untuknya. Jadi kita pelihara yang 12 itu. Mungkin kita sudah tahu, cuma menginginkan saja itu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu kan 12 itu. Jadi kita biasakan, dilatih dari sekarang di awal Ramadan.
Bulan Sya'ban ini adalah sebagai sarana latihan bagi kita agar nanti di bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Lata biasa bangun tengah malam. Kenapa? Kita udah biasa bangun tahajud, udah biasa kita baca Al-Quran. Kenapa? Kita udah biasa baca Al-Quran di bulan Sya'ban, udah biasa sholat sunnah. Kenapa? Karena udah biasa di bulan Sya'ban. Nah, kebiasaan itu nanti pas Ramadan kita melanjutkannya aja lagi. Nah, gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita siapkan. Jadi yang akan kita siapkan bukan hanya rumah, kendaraan, ataupun pakaian, baju, tetapi amaliyah juga, ilmu juga. Nah, itu dalam rangka kita beramal. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Sekarang kita lanjutkan. Kata Rasul bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang banyak melaksanakan ibadah salat sunnah. Orang yang banyak melaksanakan sujud. Banyak melaksanakan sujud itu perbanyak, maksudnya amalan salat sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bikasrati sujud lillah." Hendaklah engkau banyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjud lillah, sesungguhnya satu kali sujud kepada Allah illa rakafallahu biha darajah, kecuali Allah angkat, Allah tinggikan derajat seseorang hamba itu. Satu kali sujud Allah tinggikan derajat seseorang hamba. Nah, banyak sujud itu maksudnya adalah banyak melaksanakan amalan salat sunnah. Nah, gitu. Nah, kita biasakan lagi. Kalau kita mungkin tidak terbiasa salat sunnah, kita biasakan lagi agar bisa memberikan yang terbaik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebatanya Bu, lama ngalai-ngalai Bu, persiapan Ramadan kita, ya Pak? Oh iya, biasa dong. Rancak mengalai-ngalai di rumah saji daripada di rumah, ada nilainya. Karena duduk di majelis ilmu itu punya nilai. Jadi selanjutnya kata Rasul, perbanyak melaksanakan sujud. Banyak sujud itu banyak amalan salat sunnah. Salat sunnah itu kan banyak itu. Nah, lakukan sekuat-kuat tenaga kita. Lagi bisa. Apa yang kita tahu? Mungkin biasa kita sholat tasbih, laksanakan sholat tasbih. Biasa kita sholat taubat, laksanakan sholat sunnah taubat. Biasa kita sholat sunnah wudu, laksanakan sholat sunnah wudu. Biasa awak sholat sunat tahiyatul masjid, pelihara tarawih. Biasa awak sholat sunat duha, jangan ditinggalkan. Doa sholat duha itu kan sangat hebat itu. Ibu-ibu, bapak mungkin hafal ya. Allahumma inna duha. Ini memang enggak panjang saya doanya itu. Satu halaman. Allahumma duha duhauka wal baha wal jama jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka. Allahumma in kana baru masuk itu. Allahumma in kana fi rizqi fis sama fa anzilhu. Ya Allah. Kalau memang ada rezeki kami ya Allah di langit, turunkan ya Rabb. Wa in kana fil ma'i wal bahri, kalau memang ada dalam air, dalam lautan, nakian ya Rabb. Enak doanya. Wa in kana ajilan fajilhu ya Allah, wa in kana mu'siran fayasirhu ya Allah, wa in kana haraman fatahhiru ya Allah. Bagus.
Kalau memang ada kadang-kadang haram di dalamnya, bersihkan, halalkan. Itu permohonan dan permintaan kita kepada Allah. Karena Allah menyampaikan, ud'uni astajib lakum. Mintalah, mohonlah, aku akan kabulkan permintaan dan permohonan. Apalagi di bulan Sya'ban, pengantarnya bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Jadi makanya Rasul menyampaikan, Rajab itu adalah syahrullah, bulan Allah. Sya'ban itu bulanku. Jadi Rasul banyak melaksanakan ibadah sebelum Ramadan. Ramadan itu adalah bulanan maghfirah, ampunan bagi hambaku, ampunan bagi kita bersama. Nah, jadi jangan sampai kita biarkan kosong saja, kan rugi kita tanpa kita isi. Biasa kita melaksanakan sholat-sholat yang lainnya, perbanyak, pelihara terus. Karena amalan sholat sunnah itulah yang akan memberikan nilai-nilai yang lebih dan nilai-nilai tambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga kata Rasul dalam pandangan Rasul, dengan banyak melaksanakan amalan sholat sunnah, maka amalan sholat sunnah tersebut bisa menutupi kekurangan yang terjadi pada amalan sholat wajib kita. Kadang awak sholat lalai, kadang talambe, kadang dujung waktu, kadang dalam sholat itu adu-adu saya nantakana mulai takbiratul ihram Allahu Akbar, deh nak kunci kapatang nin terletak di situ. Kunci Honda dia Honda aja baru di luar. Lewat maliang kau lalu loh. Ado saja nantakana dalam sholat. Itu kekurangan itu. Kelemahan kita memang seperti itu. Apalagi kalau dalam keadaan lapang, keadaan lita dan segala macamnya, banyak kekurangan. Maka kata Allah, ya malaikat, lihatlah terhadap amalan sholat hambaku itu. Kalau memang baik, memang bagus, memang rancak, laita paliharo amalan sholatnya, maka tulis dengan baik. Kalau memang ada kekurangan di dalam amalan sholat seseorang hambaku itu, unzur li abdi min tatawwu', lihatlah kepada hambaku itu amalan tatawu'nya, amalan sholat sunnah. Nah gitu. Fa in kana lahu tatawwu', jika dia punya ada amalan sholat sunnah, maka tutupi kekurangan yang terjadi pada amalan sholat wajib hambaku itu. Itu namanya kok kurang itu kuat, kok sentiang dibilai. Kalau di Minang awak gitu. Jadi dan awak kemungkinan besar atau banyak terjadi kekurangan di dalam ibadah sholat awak itu. Kadang sholat kurang khusyuk. Karena sholat itu memang berat. Wa innaha lakabiratun, sungguhnya sholat itu adalah berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi hamba-hamba yang khusyuk. Mencari kekhusyukan itu sangat berat sekali, butuh proses. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankannya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan di akhir hayat kita itu husnul khotimah, kita selalu dalam keadaan baik, berbuat kebaikan. Kita meninggal mungkin dalam keadaan sholat, dalam keadaan baca Al-Quran, dalam keadaan puasa,
Ada orang meninggal dalam keadaan puasa, ada. Maka biasakan kita puasa sunnah, Senin Khamis. Mungkin nama-nama suka puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Kapan kita akan berakhir itu kan rahasianya Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang akan ditanya Bapak Ibu? Boleh? Daripada diam-diam saja. Gitu. Jadi amalan sholat sunnah menutupi kekurangan yang terjadi di amalan sholat wajib kita. Maka mari kita perbanyak dan kita pelihara selalu amalan-amalan sholat sunnah tersebut. Ini termasuk amalan di bulan Sya'ban yang dibiasakan oleh Rasul. Perbanyak berzikir, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Biasakan, tidak usah terlalu banyak-banyak. Mungkin cukup 1 halaman atau setengah halaman, atau siap sholat itu mungkin 5 ayat, tapi rutin tarawih, tidak apa-apa. Rutin tarawih. Mungkin siap sholat subuh, rutin terus. Ada juga di masjid-masjid tempat lain, ibu-ibu siap sholat maghrib itu menjelang sholat isya, biasanya ngaji, baca Al-Quran. Mendingan kan? Ya, daripada tidur gitu kan. Mungkin tidur kan ada juga, tetapi diisi. Mudah-mudahan lelah kita itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalbu kita selalu kontak, membiasakan. Jadi salat sunnah diperbanyak, amalan zikir dibiasakan. Baik zikir itu zikirnya bersama ataupun zikir sendirian, atau juga zikir harian-harian yang kita amalkan. Silakan. Atau zikir-zikir siap sholat yang kita pelihara terus. Boleh, dari masalah. Karena amalan zikir itu sangat punya nilai di hadapan Allah. Dalam pandangan ilmu tauhid, orang-orang tauhid, kalbu kita tidak boleh kosong, tidak boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil duduk, kalbu kita kontak ke Allah. Sambil kita di atas kendaraan, di atas motor, kalbu kita selalu kontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat denyut jantung kita itu kan berzikir sebenarnya, itu hakikatnya Allah, 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 Allah. Itu hakikat zikirnya itu. Kadang tanpa kita sadari, tanpa kita tidak begitu menghayatinya, maka biasa saja. Padahal hakikatnya selalu berzikir. Dia memompa, tek, 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 Allah, 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 Allah. Dia memompa itu. Zikir. Dan duduk kita, dia tetap zikir juga. Sedang jalan kita, dia zikir juga. Nah, itu dalam rangka kita menjaga kolbu kita selalu kontak kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan. Karena kalau seandainya kita lupa, kita selalu tidak ingat, di sanalah nanti masuk yang namanya pengaruh-pengaruh setan, pengaruh-pengaruh iblis tersebut. Makanya kita isi. Kan kemarin sudah kita kupas dari awal pembahasan dulu. Ada namanya takhalli, ada namanya tahalli. Takhalli itu membersihkan diri kita, dibiasakan. Kemudian diisi. Setelah dibersihkan baru kita isi dengan kebaikan.
Kebaikan itulah amalan-amalan zikir, amalan-amalan sholat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita selalu menjaga kolbu kita agar kita selalu kontak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar selalu tidak bisa dimasuki oleh yang namanya pengaruh-pengaruh iblis dan syaitan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi amalan sholat sunnah, kemudian amalan zikir kita perbanyak, kemudian termasuk tilawah Al-Quran kita biasakan agar nanti kita terlatih di dalam bulan Ramadan yang akan datang kita jalankan nantinya insyaallah. Silakan Ibu, ada yang akan ditanyakan? Deklah teman-teman memenuangkan menjelang Ramadan. Ramadan kalau tidak ada perubahannya, di sini kapan rencananya? Mak, kapan rencana kita bulan puasa, hari puasa? Tanggal 1, tanggal 2? Hah? Berarti 1-nya kita sudah tarawehan. Tanggal 1-nya kita sudah tarawehan. April, Maret, ya Maret, sekarang Maret, April, bulan April, Januari, Februari, Maret, April, bulan empe. Berarti tanggal 1 malamnya kita sudah tarawehan. Tanggal 2-nya kita sudah mulai puasa, menahan. Nah, jadi hal-hal yang akan membuat ibadah puasa kita itu lebih, nah itu kita perhatikan juga, kita baguskan. Karena bulan Ramadan itu adalah pintu-pintu ijabah doa terbuka lebar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita biasakan terus, kita pelihara hal-hal yang akan membatalkan puasa, hal-hal yang akan membatalkan pahalanya, hal-hal sifatnya yang akan membuat ibadah puasa kita itu punya nilai lebih. Nah, gitu. Kalau yang biasanya rutinitasnya ya sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan, nah itu kita biasakan. Apa saja, menyegerakan berbuka, mentakhirkan makan sahur. Jadi makan sahur tuh ndak harus jam 3 pagi doh, ndak harus jam 5 menit menjelang, kalau dalam hadis 50 ayat, 50 membaca ayat Al-Quran menjelang azan subuh, itu masih boleh kita sahur. Sahur itu awak ada sahur doh, wala kenyang. Dalam sahur tuh ada sunnahnya, berarti tidak dapat sunnahnya. Nah, gitu. Ini kadang-kadang kan ada jodoh. Malam pulang kan, bayar makan. Kalau makan bayar lalu, itu perut kenyang. Jago sebuah menjelang sahur tuh perut masih kenyang. Sunnahnya itu makan dan minum tuh, walaupun 1 teguk. Nah gitu. Ini perut kenyang, makan sela gitu kan. Tidak dapat sunnahnya. Sunnahnya yang tidak dapat. Berarti kan ya sederhana saja, tapi orang ingin nilai lebih. Nah gitu. Orang tauhid itu kan seperti itu. Cari celah-celah untuk menjadikan amalia itu punya nilai lebih di hadapan Allah. Sunnahnya itu makan sahur. Biasa sup, leci kurma, 1 potong roti. Mungkin awak memang waktu-waktu kenyang awak. Laisa galaya. Ndak ada. Sunnahnya itu ndak sama dengan sunnah yang lain. Beda. Kalau ndak makan sahur apa? Ya ndak ada. Cuma ndak dapat sunnahnya. Gitu. Sama saja mungkin ibu ada makanah, tapi makanah itu kain dasar biasa. Tapi ada sunnahnya, ya adalah pernak-perniknya. Mungkin ada rendohnya dikit, ada bunganya sedikit, ada ininya sedikit. Nah, itu kan membuat lebih cantik dan lebih bagus. Nah, kan gitu.
Jadi sunnahnya itulah yang akan membuat kita punya nilai. Nah, pelihara. Nah, tetap kita mungkin karajo tetap biasa, tidak ada pengaruhnya. Kadang-kadang kan hari pertama puasa itu kan lalu aja sampai zuhur. Kadang jo zuhur itu hilang bagai talambe zuhur bagai mana lalu kecil. Kalau orang kampung buat namanya puasa ulang namanya itu mah lalu saya sudah makan lalu itu kan itu itu tidak bagus juga. Tetap ya, kamu mau cuci mobil, mau karajo, mau ke pasar, mau kai buka kadai, mau kai ke sawah, tetap biasa, rutinitas biasa aja. Cuman itu berlaku di bulan Ramadan itu saja, bulannya aja. Makan waktu ditarik ke subuh itu saja gitu kan tetap juga makan gitu kan. Cuma kan perubahan waktu saja. Biasanya kita makan mungkin 3 kali sehari. Nah, sekarang 2 kali lagi. Nah, waktu sahur dan nanti pas berbuka. Biasanya kita mesti yang siang tuh merokok. Nah, sekarang dipindahkan lagi waktunya. Itu saja, tidak ada, biasa aja. Jadi jangan ada pengaruh. Jangan ada sampai pula ndak bakar aja lalu saja. Itu ndak bagus juga. Tetap ada tugas, laksanakan tugas kita seperti biasa. Ada kedai, buka saja kedainya. Mungkin ada mungkin ibu-ibu yang lain mau belanja, mau beli apa kayak nangka dimasak beko. Nah, gitu. Jadi perbanyak amalan-amalan sunnah, baik menjelang Ramadan ataupun di bulan Ramadan itu sendiri. Karena amalan sunnah itulah yang selalu kita pelihara, akan memberikan nilai lebih dan nilai tambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya di bulan Sya'ban ini tarhib ya Ramadan ini menjelang Ramadan, kesempatan bagi kita, mungkin ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang dulunya Ramadan dulu ada ketinggalan puasa, maka kesempatan kini untuk mengganti atau mengkadonya. Jadi ada istilah lain, dia dah takana ada wados. Kalau dingian, ndak do dingian do, ndak datang ke surau nanti ya, datanglah ke surau dingian tadi itu mah. Jadi mungkin puasa dulu ada tinggal puasa seminggu atau 5 hari. Ibu-ibu yang masih sehat mungkin ada halangan atau kita sakit. Maka kesempatan kita untuk mengganti. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185, lanjutan ayat tentang puasa itu 183. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jika kamu siapa yang ada bermukim di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi awak ndak kama-kama do bulan puasa besok, ndak do pai musafir, awak ndak do sakit, awak ndak do manga-manga. Maka falyasum, puasa. Wa man kana maridan, jika kamu dalam keadaan sakit, baru aw ala safar, atau dalam musafir perjalanan jauh, maka boleh ditinggal puasa tu. Kalau sakit awak kan boleh ndak puasa. Tapi fa'iddatan min ayamin ukhar, nanti diganti di hari yang lain, namanya diqadha. Mengganti itu hukumnya wajib. Sama je puasa nan tinggal tu. Tinggal 5 ganti 5. Tinggal 7 ganti 7. Mungkin dek karena sakit ataupun dek karena halangan. Wajib hukumnya diganti. Bila mengganti itu sebelum masuk Ramadan yang akan datang. Ikulah waktu jadi one-one mama sampailah karena anak awak kalau ada nan tinggal puasanya. Ada yang tinggal puasanya mungkin dek karena sakit, dek karena halangan dan lain-lainnya,
maka ganti diqada namanya itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukumul us. Jadi Allah tidak menghendaki kesulitan, tapi Allah menghendaki kemudahan bagi kita. Nah, jangan sampai tidak diganti. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mengqada puasa itu hukumnya wajib, sama hukumnya dengan puasa yang ditinggalkan itu. Apakah sebab karena sakit atau sebab-sebab yang lain? Kalau fidyah bagaimana? Nah, fidyah itu lain nanti ceritanya. Fidyah itu langkah akhir apabila dia sakit menahun, harus konsumsi ube tarui, atau sudah tua, umur beliau lah 90 lebih, 100 kurang sangene, ndak mungkin untuk puasa doh, ndak kue. Atau kita sakit, tapi sakit itu harus konsumsi ube, kata dokter. Bu, ibu sakit, minum ube ko tarui manarui selama 3 tahun. Kalau putui cie, ibu mati gitu dokter. Contoh kayak gitulah. Dokter itu kadang-kadang kan piala sama Tuhan kayak gitu kan. Maka kita itu fidyah. Fidyatum ta'amu miskin. Tidak bisa diganti itu. Atau ada ibu-ibu yang sehat malayan setiap tahun. Suap puasanya malayan lah, suap puasanya malayan lah. Kan menyusui dia itu tidak mungkin dia untuk puasa. Khawatir bayinya nanti, maka boleh fidyah. Tidak harus diqada doh fidyah. Jadi alternatif. Jadi fidyah itu apabila tidak memungkinkan untuk puasa. Tapi kalau kita sanggup berpuasa, itu adalah lebih baik bagimu, khairul lakum. Kan gitu. Utamakan puasa dulu. Ya nih ya, ada yang kau tanya nih? Lama garuk-garuk ya nih nampaknya. Ya, jadi itu persiapkan. Itu dalam rangka kita menyambut kedatangan bulan Ramadan. Selingi mengian awak, kepada kawan-kawan awak, mengian kepada kebaikan itu kan wajib penting. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Saling menasihati, saling mengingian. Agama itu kan mengingian awak. Soantale awak dengian dah waktu Isa. Apakah awak tidak tahu? Awak tahu. Tak lagi Isa masuk. Kenapa harus diingatkan juga? Begitulah. Karena manusia itu kadang ladingian lain dah juga. Makanya diingatkan terus. Jadi agama itu mengingatkan kita. Jangan sampai agama itu bukan menyulitkan. Orang-orang kini lah yang membuat agama itu nyepasulit-sulit gitu. Kan banyak kawan kini itu membuat pasulit-sulit agama tu. Azannya larang bagi gitu kan. Kini label halal nya kerajaan ini kok. Panik kok jelinya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi tugas kita adalah bagaimana tetap istiqomah menjalankan syariat aturan Allah. Jangan sampai bertentangan. Jangan sampai benturan dengan aturan Allah dan Rasul. Kalau ada yang mencoba menentang, membenturkan, maka jadikanlah itu sebagai ladang amal bagi kita. Sabar kita menjalankannya. Gitu. Sabar kita menghadapinya. Sabar itu kan dalam konsep kajian kita ilmu tauhid, mampu mengendalikan diri. Itu yang sabar. Kendalikan diri ya Wak. Jangan emosi kita, jangan kita terlalu berlebihan mencaci orang segala macamnya, karena nanti itu juga tidak baik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bulan Sya'ban ini termasuk
disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sarana atau tempat untuk mengganti dan mengqadha ibadah-ibadah puasa yang lalu yang tertinggal, kalau seandainya ada tertinggal. Oke Bu, yang terakhir kita mau azan lagi itu. Yang terakhir, bulan Sya'ban ini adalah sebagai bulan latihan rohaniyah dan jasmaniyah bagi kita. Jasmani itu kita latih. Kalau lah biasa awak salat sunnah banyak, nanti pas salat tarawih awak kan lesu alanya. Ndak menyanyi-nyanyi pinggang awak tu. Gitu kan. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Perbanyak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu mari kita siapkan mental kita, rohani dan jasmani dalam rangka kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah tarui dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mungkin ada satu pertemuan lagi atau beberapa pertemuan lagi. Kita mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita menjelang Ramadan yang akan datang ini. Demikian saja, ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته